Biboong. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwayan Eka Sumawati dengan NIM 2402020474. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 kebiasaan awal dari 7 kebiasaan efektif. Yang pertama ada habit be proaktif, yang kedua ada habit begin with the end in mind, yang ketiga ada put first think first. Menjadi proaktif berarti mengambil kendali atas hidup sendiri, bukan menjadi korban keadaan. Orang yang proaktif memilih respon mereka terhadap situasi berdasarkan nilai, bukan emosi atau tekanan lingkungan. Mereka fokus pada lingkar pengaruh hal-hal yang bisa mereka kendalikan. Nah, prinsip utamanya yaitu tanggung jawab pribadi. Habit kedua ada begin with the end in mind. Habit ini mengajarkan kita untuk memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam hidup. Dengan menetapkan tujuan akhir sejak awal, kita bisa membuat keputusan yang selaras dengan nilai dan tujuan jangka panjang. Hal ini membantu kita menjalani hidup dengan arah dan makna. Prinsip utamanya yaitu kepemimpinan pribadi. Habit ketiga ada put first, think first. Fokus pada hal-hal yang paling penting, bukan hanya yang paling mendesak. Habit ini mendorong kita untuk mengelola waktu dan energi secara efektif dengan mendahulukan aktivitas yang mendukung tujuan jangka panjang, yaitu kuadran 2, penting tapi tidak mendesak, bukan hanya bereaksi terhadap keadaan. Nah, prinsip utamanya yaitu manajemen pribadi. Nah, contoh nyata penerapan be proaktif dalam kehidupan pribadi. Saat menghadapi kegagalan, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan, tapi belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Nah, yang kedua ada kehidupan perkuliahan. Tidak menunggu dosen saat memberikan tugas, tapi mulai belajar atau menyusun jadwal kuliah dan tugas secara mandiri. Yang ketiga ada kehidupan organisasi. Jika ada masalah di kepanitiaan, anggota langsung mengusulkan solusi daripada hanya mengeluh atau pasif. Kehidupan pribadi menetapkan target jangka panjang, misalnya ingin jadi arsitek sukses, lalu mulai membuat langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Nah, dalam kehidupan perkuliahan, merancang skripsi sejak semester awal dengan memilih topik yang relevan dengan minat atau karir masa depan. Yang ketiga ada kehidupan organisasi. Sebelum membuat program kerja, tim menetapkan visi dan tujuan akhir agar semua kegiatan mendukung arah yang sama. Dalam kehidupan pribadi yaitu menolak ajakan nongkrong jika ada kewajiban keluarga atau rencana yang lebih penting. Nah, yang dalam kehidupan perkuliahan mendahulukan mengerjakan tugas penting sebelum scroll media sosial atau nonton film. Yang ketiga ada kehidupan organisasi, menyusun prioritas program kerja, fokus dulu pada kegiatan berdampak besar daripada sibuk di hal-hal teknis yang tidak mendesak. Lalu, apakah saya sudah menerapkan habit tersebut dan dalam menerapkan habit tersebut? Yang pertama, habit be proaktif. Saya mulai belajar untuk tidak menyalahkan keadaan saat hasilnya tidak sesuai harapan. Saya memilih untuk bertanggung jawab atas pilihan dan sikap saya. Misalnya dengan tetap mengerjakan tugas walau dalam kondisi lelah atau kurang motivasi. Nah, tantangan yang saya hadapi yaitu kadang sulit menjaga sikap positif ketika tekanan datang dari berbagai arah, seperti tugas kuliah yang menumpuk, masalah pribadi, atau lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Nah, yang kedua ada habit begin with the end in mind. Jujur, untuk habit ini saya belum benar-benar menerapkannya dalam perkuliahan. Saya belum menetapkan secara jelas apa tujuan akhir yang ingin saya capai dari kuliah ini, sehingga kadang arah belajar saya masih mengambang dan mudah terdistraksi. Nah, tantangan yang saya hadapi yaitu saya merasa sulit untuk memikirkan tujuan jangka panjang di tengah tuntutan tugas harian. Kadang saya terlalu fokus menyelesaikan apa yang ada di depan mata saya tanpa mempertimbangkan apakah itu mendukung tujuan besar saya atau tidak. Yang ketiga ada habit put first, think first.
Saya sudah berlatih mengatur prioritas terutama dalam membagi waktu antara kuliah, organisasi, kerja, dan juga waktu istirahat. Saya menggunakan to-do list dan kalender agar bisa lebih disiplin. Tantangan yang saya hadapi yaitu tantangan terbesarnya adalah konsistensi. Banyak gangguan seperti media sosial, ajakan teman, atau sekedar rasa malas yang membuat saya menunda pekerjaan penting. Mengelola waktu dengan disiplin itu benar-benar perjuangan. Lalu ada beberapa kutipan dari buku 7 Habits of Highly Effective People. Nah, yang pertama ada untuk habit 1 yaitu jadilah proaktif. Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. Maknanya, kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana merespons setiap situasi. Itulah inti menjadi proaktif. Tidak dikendalikan oleh emosi atau lingkungan, tetapi oleh nilai dan prinsip diri sendiri. Nah, untuk habit kedua, mulai dengan tujuan akhir, begin with the end in mind, means to begin each day, task, or project with a clear vision of your direction and destination. Maknanya, dengan memiliki visi yang jelas tentang tujuan akhir, kita bisa menjalani hidup dengan lebih terarah dan tidak mudah tersesat oleh hal-hal yang tidak penting. Habit ketiga, dahulukan yang utama. The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Maknanya, kita tidak hanya perlu mengatur waktu, tapi juga mengatur hidup berdasarkan prioritas. Fokuslah pada hal yang penting, bukan hanya yang mendesak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Bye-bye. You didn't have to cut me off. Think that I can never happen, that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so. Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy.